Selamat malam, perkenalkan nama saya David Banten Tandipologo dari kelas 10B akan mempresentasikan materi modul 3 perlindungan hutan, yaitu bagian B, kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Maksud dari pengendalian penyakit tanaman ini adalah untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman yang kita telah usahakan. Adapun tujuan dari pengendalian penyakit tanaman ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomi serta menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita telah usahakan. Oleh karena itu, pada umumnya kita hanya memperhatikan mengendalikan penyakit tanaman yang menimbulkan kerugian yang berarti jelas. Pengendalian terhadap penyakit dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pengendalian pertama, pengendalian melalui bercocok tanam. Pengendalian penyakit dengan prinsip bercocok tanam adalah menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan penyakit tanaman, sehingga dapat mengurangi laju peningkatan populasi penyakit. Salah satu contoh pengendaliannya yaitu sanitasi dan eradikasi. Sanitasi artinya membersihkan sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman setelah panen. Dengan melakukan sanitasi berarti kita telah mengurangi populasi awal dari hama tersebut sehingga kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman berikutnya menjadi berkurang. Jadi sanitasi dapat dilakukan terhadap yang pertama sisa-sisa tanaman yang masih hidup, dan yang kedua sisa-sisa tanaman yang telah mati, dan ketiga bagian tanaman yang terserang hama, dan yang keempat bagian-bagian tanaman yang jatuh atau tertinggal pada permukaan tanah. Dan selanjutnya pengendalian kedua yaitu pengendalian melalui lingkungan. Pengendalian penyakit melalui lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen penyebab penyakit tetapi cocok untuk tanaman inangnya. Misalnya, yang pertama pengaturan kadar air, dan yang kedua pengaturan pH, dan yang ketiga pengaturan jarak tanam, dan yang keempat pengaturan iklim mikro pada tegakan dengan pemangkasan. Dan yang selanjutnya pengendalian ketiga yaitu pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian penyakit dengan menggunakan organisme selain patogen penyebab penyakit itu sendiri. Oleh karena itu, pengendalian hayati dapat dikatakan suatu proses menekan, mengurangi, atau meniadakan penyebab penyakit atau patogen baik yang telah aktif menyerang maupun berada pada stadia dormansi. Dan selanjutnya yang keempat yaitu pengendalian secara kimiawi dengan fungisida dan bakterisida. Pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat-zat kimia. Pengendalian ini sering dilakukan oleh para petani, oleh karena itu pengendalian secara kimiawi sering dimasukkan ke dalam langkah pemberantasan penyakit. Penggunaan pestisida kimia dalam pengendalian penyakit ini pada saat ini banyak menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian penyakit secara lingkungan seperti penggunaan pestisida nabati atau biopestisida. Di antara pestisida di Indonesia, fungisida paling sedikit digunakan. Fungisida berasal dari kata fugus yang berarti jamur dan cenedo yang berarti membunuh. Kebanyakan fungisida dipakai dewasa ini bersifat sebagai protektan, yaitu untuk melindungi tumbuhan agar patogen mati sebelum mengadakan infeksi. Dan yang selanjutnya pengendalian yang kelima atau terakhir yaitu pengendalian dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan merupakan sarana hukum yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen dari organisme pengganggu tanaman ke suatu wilayah tertentu seperti lintas pulau, negara, atau antar daerah setempat. Salah satu contoh peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 pada tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman yang dapat menimbulkan kerugian yang akan dapat berdampak buruk, yaitu dapat mengganggu tingkat produksi pada budidaya tanaman. Dan demikianlah video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.